Kejaksaan Tinggi Riau sudah mencopot jabatan 3 jaksa yang diduga terlibat kasus pemerasan puluhan kepala sekolah di Indragiri Hulu Riau. Kejati Riau menyerahkan penyelidikan dan sanksi terhadap ketiga jaksa tersebut kepada Kejaksaan Agung. Buntut pemerasan yang diduga dilakukan terhadap puluhan kepala sekolah, 3 oknum jaksa di Kejari Indragiri Hulu dicopot dari jabatannya. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Ketiga oknum antara lain Kepala Kejaksaan Negeri, Kasipitsus, dan Kasubsi Barang Rampasan. Ketiganya berdinas di Kejari Indragiri Hulu. Mereka diduga memeras dan menerima aliran dana dari kepala sekolah terkait pencairan dana BOS. Pada masing-masing sekolah itu rata-rata 65 juta rupiah pada saat pencairan pertama. Diduga masing-masing kepala sekolah itu ada yang memberikan, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, dan seterusnya. Sehingga total keseluruhan sementara ini, karena masih proses penyidikan, ya sekitar hampir 650 juta kira-kira, karena ini masih proses penyidikan. Ketiganya kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya puluhan kepala sekolah di Indragiri Hulu Riau serempak mengundurkan diri. Hal ini dipicu dari intimidasi dan pemerasan oknum jaksa terkait pencairan dana BOS. Aksi mundur serempak puluhan kepala sekolah ini menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu aktivitas kegiatan sekolah di Indragiri Hulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait pengunduran diri 6 kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, kita bergabung dengan Boyke Sitinjak, Kepala Inspektorat Indragiri Hulu yang menerima laporan ini. Selamat siang Pak Boyke. Selamat siang Bu. Baik Pak Boyke, ini bagaimana sih aduan atau laporan yang diterima Pak Boyke ini atas pengunduran diri dari para kepala sekolah yang memang mundur yang diduga akibat pemerasan oleh oknum jaksa? Ya, dari laporan guru-guru atau kepala sekolah, kita menindaklanjutinya dengan melakukan permintaan keterangan kepada seluruh kepala sekolah. Dari permintaan keterangan itu diketahui bahwa kejadian pemerasan itu sudah terjadi selama 2 tahun. Yang pertama 65 juta untuk 9 kepala sekolah, kemudian yang kedua di tahun yang sama di tahun 2019 2 kepala sekolah masing-masing 25 juta, kemudian di tahun 2020 ini yaitu sekitar tanggal 8 Mei 35 juta untuk 6 kepala sekolah, dan terakhir sisanya 44 kepala sekolah juga dimintai uang sebesar 15 juta. Sehingga digilir Bu, ada pergiliran permintaan uang kepada masing-masing kepala sekolah tersebut. Pak Boyke, berdasarkan keterangan para kepala sekolah ini, uang yang diminta ini akan digunakan untuk apa? Uang yang diminta itu atas dasar pengaduan masyarakat dari pengakuan kepala sekolah, diinformasikan kepada kami bahwa oknum kejaksaan tersebut meminta uang supaya tidak dilanjutkan proses pemeriksaannya. Padahal kami telah melakukan pemeriksaan juga dan tingkat kerugiannya tidak terlalu besar. Ada yang 1 juta, ada yang tidak ada kerugiannya, ada yang 10 juta juga. Begitu Bu. Baik, apa kaitannya dengan dana BOS yang memang ini ditudingkan latar belakang dari permasalahan ini Pak? Jadi dana BOS itu dikelola oleh masing-masing sekolah, kemudian ada pengaduan dari LSM, namanya LSM Tipikor Nusantara. LSM Tipikor Nusantara itu meminta keterangan kepada kepala sekolah tersebut berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Begitu Bu. Dilanjutkan oleh kami melakukan pemeriksaannya dan juga Kejaksaan melakukan pemeriksaannya. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Boyke sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Boyke Sitinjak, Kepala Inspektorat Indragiri Hulu.